إله إلا الله محمد رسول الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fausikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah yang pertama dan paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul ibadah sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan dan teladan kita hingga akhir zaman. Sikap, perkataan dan perbuatan beliau menjadi panutan, pedoman, akhlakul karimah kita, sehingga kita menjadi pengikutnya agar memperoleh syafaat dan menjadi satu rombongan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inti pesan khutbah Idul Adha ini adalah taqwallah. Takwa dari waktu ke waktu kita selalu diharapkan untuk meningkatkan derajat iman dan takwa kita. Dengan iman, ilmu dan amal, maka kita melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan di muka bumi ini. Menjadi khalifatullah, menjadi manfaat megunani untuk kemaslahatan sesama dan semesta kita. Islam adalah rahmatan lil alamin. Apa yang menjadi hikmah dari peristiwa Idul Adha atau Idul Kurban ini adalah ketulusan, keikhlasan, dan cinta sejati. Ketulusan melaksanakan perintah-perintah Allah, keikhlasan menyerahkan diri kita, serta untuk mendapatkan cinta sejati seorang hamba kepada Sang Khalik. Allah Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha 10 Zulhijjah ini bertepatan dengan hari Jumat, dan kemarin kita merayakan suatu peringatan Hari Lingkungan Hidup Global. Topik pada kesempatan pagi ini disampaikan tentang kepemimpinan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan transformatif yang mentransformasikan nilai-nilai spiritualitas ke dalam sosial melalui pendidikan sosio-spiritual untuk menjawab krisis kemanusiaan dan masalah-masalah lingkungan hidup global yang kita hadapi bersama. Pagi ini sekitar 1,9 miliar umat Islam di seluruh dunia melaksanakan prosesi Idul Adha. Jutaan jemaah haji menjalani prosesi kegiatan di Makkah, tawaf dan sa'i merupakan manifestasi penyerahan diri. Tawaf menyimbolkan angka kosong dan sa'i merupakan simbol dari perjuangan yang memperlihatkan angka 1. Inilah matematika spiritual di mana seluruh angka-angka di dunia ini adalah 1 dan 0. 1 adalah Esa Allah Subhanahu wa taala dan 0 adalah manusia yang penuh dengan kita perlu menyadari bahwa manusia tidak ada apa-apanya. Kita hanya debu di alam semesta ini.
Oleh karena itu, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kekuatan kita menjadi iman yang kuat dan ilmu yang luas serta amal yang manfaat migunani, insyaallah tugas-tugas kepemimpinan kita meneladani Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Idul Adha ini kita memperingati suatu peristiwa bagaimana Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim tunduk, taat dan tawadhu menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza taro. Qala ya abi af'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Belajar dari dialog ini yang termaktub dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat 102 menunjukkan bahwa suatu kebijakan tidak serta-merta menjadi intervensi kepada anak atau kepada pengikut atau kepada umat, tetapi ada tanya jawab di sini karena ketaatan diiringi dengan keikhlasan akan menemukan cinta sejati, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ada penegasan ajaran korban yang dilegalkan adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Ismail, yakni dengan simbol menyembelih kambing, sapi, onta ataupun lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Hakikat yang diajarkan dalam ini adalah bahwa pendidikan yang diajarkan Rasulullah SAW berorientasi pada peningkatan kualitas iman dan takwa, seraya mengembangkan ilmu dan mewujud menjadi amal soleh, akhlakul karimah. Nurani berbijar, nalar berujar, naluri berajar, terusan budi pekerti mulia, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini. Khairun nasu anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Allah telah memberikan pada manusia sebagian ilmunya dalam bentangan cakrawala alam semesta maupun yang tertulis dalam kitabnya. Allah berfirman dalam surat Luqman, tidakkanlah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat baik lahir maupun batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk tanpa kitab yang memberi penerangan. Memang begitulah manusia, ada yang menjadi bertakwa dan beriman, ada yang kufur atas nikmat yang telah diberikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pendidikan sosio-spiritual merupakan pendekatan pendidikan yang fokus pada pengembangan sosial dan spiritual manusia dengan mengasah nalar, mengasih naluri, dan mengasuh nurani. Pendidikan yang mencakup pembentukan karakter, sikap, dan perilaku didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan sosial itu
berkemampuan untuk berinteraksi positif dengan lingkungan sekitar. Pendidikan sosio-spiritual bertujuan untuk membentuk individu yang cerdas dalam akal atau nalar, kemampuan berinteraksi dan beradaptasi yang kuat dari naluri kemanusiaan kita, serta memiliki kemampuan transformasional spiritual yang tinggi dengan nuraninya. Pendidikan model seperti ini berlandaskan pada iman, ilmu, dan amal. Merupakan konsep yang penting dalam Islam, bahwa iman atau keyakinan, ilmu atau pengetahuan, dan amal perbuatan merupakan satu kesatuan sejiwa dan seraga, mendukung integritas akademik dan juga sinergi dalam kemaslahatannya. Iman harus dilandasi ilmu agar tidak menjadi keyakinan buta, dan amal harus didasari ilmu agar tidak menjadi perbuatan yang sia-sia. Manusia yang beriman ditugasi untuk menjadi khalifatullah fil ard, dengan ilmu menjabar dalam amal kehidupan untuk melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan meninggikan iman dan mengajarkan ilmu akan mewujud amal-amal yang saleh, dan ini bekal kita nanti menghadap yang kuasa. Setiap pemimpin kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita katakan, kita perbuat, dan kita memberikan manfaat. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, langkahkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka kamu berdiri. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Disinilah tugas kita di dalam kampus maupun di masyarakat luas, menegakkan iman dan takwa itu dengan ilmu pengetahuan, dengan semua cara sehingga kita bisa amalan-amalannya itu sempurna dengan cahaya ilahi. Kemudian kita diberi petunjuk dalam surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan dimintai pertanggungjawaban. Di tengah masyarakat digital dengan media sosial yang luar biasa ini, banyak sekali kecenderungan-kecenderungan pemalsuan informasi, hoax, dan juga false information. Ini kita harus cek dan recheck sebagai bentuk Allah memberikan petunjuknya, dan Allah maha teliti, dan kita perlu dan harus mengikuti ketelitian di dalam berbagai informasi yang kita terima maupun informasi yang kita sebarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjemahan kepemimpinan transformasional Nabi Ibrahim, Ismail maupun Rasulullah Muhammad SAW dalam tradisi budaya kita, para founding parents kita seperti Ki Hajar Dewantoro menjadi guru bangsa, merumuskan dan mengembangkan pendidikan sebagai keteladanan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Jadi kepemimpinan tidak harus selalu ada di depan, selalu menjadi pejabat, selalu menjadi ketua, tetapi bisa juga di tengah, bisa juga di belakang. Dan ini semua menuntut kita menjadi bagian dari penting dari kadang-kadang kita dipimpin, kadang-kadang kita bertugas memimpin. Semua adalah cokro manggilingan, pergantian, dan ini menjadi keikhlasan kita untuk menemukan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, sebagai konsekuensi perkembangan dunia, maka jumlah penduduk sangat banyak dengan laju pertumbuhan yang tinggi, mengubah pola konsumsi dan produksi, sehingga sumber-sumber daya alam dieksploitasi. Namun
dengan panduan dan pedoman Al-Quran, insya Allah kita bisa mengendalikan diri untuk masa depan. Planet ini telah terbebani dengan berbagai keinginan yang sangat melampaui batas-batas pertumbuhan, dan tugas kita menekan, mengerem hawa nafsu agar kita tetap menjadi manusia yang dicukupkan dan merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan tanpa melampaui batas-batas itu. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu adalah kualitas hidup kita, dan tentu kita punya tugas menjabarkan menjadi suatu kegiatan-kegiatan yang maslahat, manfaat, dan juga keadilan yang adil dan sejahtera, membawa semua mendapatkan kesempatan untuk itu. Kita punya tantangan-tantangan, pemanasan global, perubahan iklim, polusi udara, masalah degradasi lingkungan hidup, pencemaran air, menjadi tantangan kita bersama kini dan masa depan. Jumlah penduduk yang tinggi dan konsumsi yang berlebihan akan menimbulkan isu-isu ketidakadilan, maka kita perlu introspeksi, muhasabah, menemukan seberapa kita bisa mengerjakan sebaik-baiknya dalam optimasi kehidupan yang ada. Krisis kemanusiaan dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang serius untuk kita tangani bersama-sama. Karena itu, krisis kemanusiaan bisa merusak lingkungan hidup karena moral manusia yang serakah akan cenderung mengeksploitasi. Namun juga kerusakan lingkungan hidup akan merusak keadaan kemanusiaan kita. Ada kemiskinan, kelaparan, wabah penyakit menjadi tantangan masa depan. Bagaimana kita menyetabilkan, mensinkronkan, dan mengharmonisikan ini semuanya. Krisis kemanusiaan masih terjadi seperti di Palestina, di beberapa tempat masyarakat termarginalkan ataupun masyarakat adat yang terusir dari tanah dan pulaunya. Maka kebijakan-kebijakan pembangunan perlu memperhatikan tanggung jawab kita untuk generasi saat ini dan generasi masa depan. Kita masih memiliki persoalan-persoalan untuk menggunakan cahaya ilmu itu dalam kebijakan pembangunan kita sebagai negara kepulauan yang dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa, keragaman hayati. Tentu ini menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa memakmurkan masyarakat ini semuanya. Allah berfirman mengingatkan pada kita semua dalam surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, bagaimana kita mengembangkan kepemimpinan transformasional, yaitu dalam diri kita sendiri, keluarga, komunitas, dan umat manusia. Solusi-solusi ini penting untuk menangani masalah krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan global. Edukasi dasar yang sebagai pertama, maka kita punya tugas di kampus ini untuk melaksanakan pelatihan kepemimpinan, peningkatan kapasitas guna mendorong kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Di Universitas Gadjah Mada kita punya The Altitude Academic Leadership Training on Innovative Transformation for University Development and Empowerment. Di tingkat dosen-dosen muda kita punya Pekerti, di tingkat mahasiswa kita punya Pelita Leadership Training untuk para mahasiswa generasi muda. Dengan itu kita sebenarnya telah memiliki program yang luar biasa, tinggal bagaimana kualitas selalu kita tingkatkan, dan contoh-contoh nyata harus kita lakukan bersama-sama. Yang kedua, mencegah dan mitigasi kerusakan kemanusiaan dan lingkungan yang menyebabkan pengurangan daya dukung, sehingga kita bisa tumbuh ke depan dengan kualitas hidup yang lebih baik.
Yang ketiga, memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, merehabilitasi, memulihkan fungsi, serta meningkatkan daya lenting resiliensi kapasitas ekosistem kita. Yang keempat, perlunya adaptasi, menyiapkan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan kapasitas, dan lain sebagainya. Yang kelima, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita selalu berkolaborasi bersama pemangku kepentingan yang lainnya, pemerintah, masyarakat, bisnis dan industri, media dan masyarakat. Maka insya Allah krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan hidup bisa kita atasi bersama-sama. Sebagai penutup, kita bisa melihat kembali bagaimana kualitas kepemimpinan kita ingin bersama-sama bercermin pada ketulusan, keikhlasan, dan cinta sejati seorang hamba, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Tentu ada pemimpin-pemimpin putri seperti Siti Hajar yang berjuang untuk bergerak dari Sofa dan Marwa, berusaha untuk menemukan air bagi Ismail yang waktu itu masih kecil. Disitulah sebenarnya tidak lagi memperlihatkan laki atau perempuan, tapi fungsi apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti kita akan bersama-sama menyaksikan dan menikmati hadir daging korban. Dalam surat Al-Hajj 37 Allah berfirman bahwa bukan darah dan daging korban yang akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kita yang akan diterimanya. Maka demikian itulah Allah memberikan petunjuknya, dan kita ikuti kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai penutup khutbah ini, marilah kita mensarikan bahwa tingkat iman dan takwa kita selalu pasti akan diuji melalui ujian-ujian kehidupan. Oleh karena itu, bertakorublah, berkorbanlah, karena Allah Maha dekat, dan kita wajib selalu berkorban untuk kepentingan banyak pihak, dan juga dari situ menunjukkan iman dan takwa sebagai takorub kita, kedekatan kita kepada Allah. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita berdoa memohon pertolongan dan ampunan. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga Allah meridhoi, mengampuni kita, dan juga memberikan kekuatan kita untuk menjadi pemimpin yang rahmatan lil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun samiu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa syifa'u min kulli da'imin wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله.